Halo teman-teman semua, ada peribahasa yang mengatakan bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari sebuah kata-kata. Inilah topik pembahasan, yaitu ontologi hukum Islam dari kami pada hari ini. Saya Ria, salam kenal untuk semua. Ada King lagi makan terasi. Jangan bingung, ayo simak presentasi dari kami. Sebelum kita ke pembahasan mengenai ontologi hukum Islam, kita akan membahas mengenai ontologi itu sendiri. Nah, apa sih ontologi? Ontologi itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, bahwa ontologi itu mempelajari ciri esensial yang ada dalam diri sendiri. Di sini, ontologi mencoba mempertanyakan mengenai hakikat ada sebagai ada. Yang kedua, ontologi mempelajari struktur realistis dalam arti seluas mungkin. Dan yang ketiga, ontologi mencoba menghubungkan pikiran dan tindakan manusia. Untuk yang keempat, ontologi mengkaji tentang status dan jenis dari realita itu sendiri. Nah, berdasarkan beberapa karakteristik ini, maka ontologi adalah mengkaji hakikat yang ada. Kemudian, jika dikaitkan dengan hukum Islam, maka ruang lingkup dari ontologi hukum Islam adalah hakikat dan keistimewaan hukum Islam, struktur ilmu hukum Islam, status dan sumber dari ilmu itu sendiri atau dari sang maha berilmu. Pembahasan selanjutnya mengenai hakikat ontologi hukum Islam dan daya ikatnya. Daya ikat hukum Islam yaitu kitab atau perintah Allah yang berbentuk dalam Al-Quran dan hadis. Dengan hal ini, maka ontologi hukum Islam memiliki daya ikat yang kuat karena hukum Islam didasarkan pada keyakinan bahwa Allah adalah sumber kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki daya ikat yang kuat bagi umat Islam karena dianggap harus ditaati dan merupakan perintah dari Allah. Secara keseluruhan, hakikat ontologi hukum Islam dan daya ikatnya saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Hakikat ontologi hukum Islam menentukan sifat dan esensi dari hukum Islam, sedangkan daya ikatnya menentukan kemampuan hukum Islam untuk mengikat individu atau masyarakat muslim dalam menjalankan kehidupan mereka. Dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa kata hukum dalam arti konvensional bisa disebut konun syar'i di satu sisi dan konun wad'i di sisi lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan, benarkah kedua jenis konun ini saling beroposisi? Masalah ini berkaitan dengan otoritas negara atau pemimpin. Dalam hal ini pendapat ulama berbeda-beda, yaitu mengikuti pendirian masing-masing dalam hakikat ontologis keberadaan negara dan pemilihan pemimpin. Di sini ada 3 poin proposisi, yaitu yang pertama, jika keberadaan negara dan keberadaan pemimpin adalah kewajiban agama, maka produk hukum pemerintah adalah bagian dari agama. Yang kedua, jika keberadaan negara dan keberadaan pemimpin lepas dari agama, maka produk hukum pemerintah tidak ada kaitan dengan agama. Dan yang terakhir, jika keberadaan negara dan keberadaan pemimpin berpotongan dengan ajaran agama Islam, maka produk hukum pemerintah juga berpotongan dengan ajaran agama Islam. Memerhatikan ketiga proposisi ini, yang pertama cenderung ekstrim teosentris, sedang yang kedua ekstrim antroposentris. Adapun yang ketiga merupakan moderasi yang bersifat teoantroposentris. Dengan hal ini, maka yang harus dilakukan adalah moderasi dualisme, yaitu menerima dan memadukan dua sisi ekstrim sehingga menjadi pola berpikir multiperspektif dan multidimensional. Imam Al-Juwaini saat membahas tentang hukum wajib memilih pemimpin, beliau mengutip ucapan Utsman bin Affan yang berarti hal-hal yang dipelihara oleh Allah melalui sultan lebih banyak daripada yang dipelihara melalui Al-Quran. Oleh Ibnu Ma'asyur, ucapan Utsman bin Affan ini dijadikan konsep untuk memetakan wilayah mana yang menuntut peran ulil amri. Ia menyebutnya teori Al-Wazi. Membicarakan Al-Wazi berarti membahas tentang implementasi syariat. Beliau membagi Al-Wazi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama Al-Wazi Al-Jibili, yaitu keterpeliharaan dari dalam diri manusia. Yang kedua Al-Wazi Al-Dini, yaitu keterpeliharaan dari agama. Yang ketiga Al-Wazi Al-Sultani, keterpeliharaan bersumber dari penguasa. Dari ketiga ini, Al-Wazi Al-Dini menjadi poros utama dan 2 lainnya sebagai sarana untuk mewujudkan Al-Wazi Al-Dini. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konteks ini terdapat beberapa poin kunci,
yaitu yang pertama prinsip keterkaitan dengan syariah. Penjelasannya, ontologi hukum Islam siasah menekankan bahwa hukum Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau ajaran Islam. Yang kedua, asas keadilan dan kesejahteraan. Ontologi ini menegaskan bahwa hukum Islam siasah bertujuan mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral Islam. Kemudian yang ketiga, pentingnya pemimpin dan pemerintah. Ontologi ini mencakup peran penting pemimpin dan pemerintah dalam menerapkan dan menjaga keadilan serta melaksanakan hukum Islam di dalam masyarakat. Dan poin yang terakhir yaitu keseimbangan antara ketaatan dan kewenangan. Jadi ontologi hukum Islam dalam konteks siasah menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara ketaatan terhadap hukum Islam dan kewenangan pemerintah untuk menjalankan tugasnya. Dalam materi yang telah disampaikan oleh kedua rekan saya, maka saya akan membuat kesimpulan di mana fikih lebih mengatur hubungan hambanya kepada Tuhan, seperti ibadah secara individu, sedangkan hukum dalam kemasyarakatan diatur dalam dasar al-syariah. Hakikat ontologi hukum Islam yang bersifat dualisme, yaitu pada kitab Allah dan ulil amri yang bersifat mengikat. Hakikat ontologi hukum Islam dalam konteks siasa adalah aturan pemerintahan yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, baik tekstual maupun konstekstual. Oleh karena itu, hukum dalam konteks siasa tidak keluar dari sistem hukum Islam. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.